Hmm. Yes. Gas. Oke, ulang dari awal ya. Oke. Oke, langsung aja. Eh, Materi yang pertama akan disampaikan oleh Vivi Fatmawati. Yang pertama yaitu the power of the verse. Pengertian dari filosofi Gilles Deleuze. Gilles Deleuze yaitu kekuatan yang palsu, mengacu pada gagasan bahwa yang palsu atau fiksi dapat memiliki kekuatan kreatif dan transformatif yang berbeda dari gagasan tradisional tentang kebenaran. Konsep ini menentang gagasan tradisional. Konsep ini menentang gagasan tradisional tentang kebenaran dan kepalsuan dengan menyatakan bahwa yang palsu dapat memiliki kekuatan kreatif dan transformasi yang berbeda dari gagasan tradisional tentang kebenaran. Dalam esai ini kita akan mempelajari tentang signifikansi kekuatan yang palsu dalam filsafat Deleuze, mengeksplorasi implikasinya pada sifat kebenaran, peran fiksi, dan dinamika kekuasaan. Iya. Oke, selanjutnya kritik terhadap gagasan tradisional tentang kebenaran. Konsep Deleuze tentang kekuatan yang palsu berakar pada kritiknya terhadap gagasan tradisional tentang kebenaran. Jadi, kritik Deleuze ini kayak mengkritik sebuah kebenaran yang dibawa oleh film. Jadi terkadang film tuh bisa kayak mengusung kebenaran biar dipercayai oleh beberapa kelompok atau beberapa masyarakat karena tujuan dari film juga mengangkat ideologi agar dipercaya oleh masyarakat. Lalu yang selanjutnya peran fiksi dalam menciptakan kebenaran baru. Oke, yang selanjutnya adalah peran fiksi dalam menciptakan kebenaran baru adalah konsep Deleuze tentang kekuatan yang palsu, terkait erat dengan gagasannya tentang peran fiksi dalam menciptakan kebenaran dan makna baru. Ia berpendapat bahwa fiksi, khususnya dalam bentuk sastra dan seni, dapat menjadi alat yang ampuh untuk menciptakan kebenaran dan makna baru yang tidak terikat oleh batasan-batasan di dunia nyata. Hal ini dikarenakan fiksi dapat menciptakan dunia dan realitas baru yang tidak dibatasi oleh batasan-batasan dunia nyata, sehingga memungkinkan eksplorasi ide-ide dan kemungkinan-kemungkinan baru yang mungkin tidak dapat dilakukan dalam batasan-batasan gagasan tradisional tentang kebenaran dan kepalsuan. Next. Yang selanjutnya yaitu dinamika kekuasaan. Dalam konteks ini, kekuatan yang palsu merujuk pada bagaimana cara-cara kekuasaan dapat diakui secara sah padahal tidak memiliki legitimasi yang sebenarnya. Konsep kekuatan yang palsu juga merujuk pada dinamika kekuasaan. Deleuze berpendapat bahwa kekuasaan bukanlah entitas yang tetap atau statis, melainkan kekuatan yang dinamis dan terus bergeser yang dibentuk oleh interaksi dan hubungan antara berbagai elemen di dalam dunia. Kita bisa melihat berbagai contoh, salah satunya dinamika kekuasaan yang palsu pada media massa, pemerintah atau sebuah perusahaan terlihat sangat penting dan sangat kuat perannya dalam media massa. Bahkan bisa saja dalam dunia nyata atau sebaliknya, peran mereka itu tidak sebesar dan tidak sekuat apa yang digambarkan pada media massa. Nah, ini dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama itu kontrol media, simulakra atau hiperrealitas, serta pengaruh sosial dan budaya. Selanjutnya, next. Next adalah contoh-contoh film. Baik, untuk tadi sudah dijelaskan dengan teman-teman
tentang gagasan dari pandangan dari diri sendiri itu bahwa film memiliki kekuatan untuk menciptakan pengalaman yang transformatif dan menggugah, di mana di gagasannya ini juga melebihi sekedar representasi kebenaran dan objektif. Jadi film ini melalui Deleuze berargumen bahwa film melalui penggunaan montase, narasi nonlinear, dan representasi visual dapat melampaui batasan kebenaran faktual untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih mendalam atau imajinatif. Jadi ada beberapa contoh film. Yang pertama ada Inception, ya tahun 2010, karya Christopher Nolan ya. Di mana film ini tuh mengeksplorasi konsep mimpi di dalam mimpi dan manipulasi realitas melalui dunia mimpi. Dari kepalsuan mimpi ini sendiri memiliki kekuatan yang transformatif yang signifikan, memungkinkan karakter untuk menjelajahi dan memanipulasi ingatan dan pikiran orang lain. Yang kedua ada film luar lagi, The Matrix tahun 1999 dengan karya The Wachowskis. Itu juga eh, mengeksplorasi realitas yang dibangun oleh komputer yang disebut Matrix, di mana dunia nyata yang diakui sebagai besar manusia adalah fiksi. Jadi kepalsuan ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan mengarahkan hidup manusia, tetapi juga membuka kemungkinan untuk pembebasan dan transformasi diri ketika karakter utama, si Neo, menemukan kebenaran dan kekuatannya sendiri. Nah, yang contoh film ketiga itu ada di Pengabdi Setan 2017 yang sepertinya sudah banyak sekali nonton yang di apalagi masyarakat Indonesia di filmnya Joko Anwar. Jadi film Joko Anwar ini film horor yang menggambarkan cerita tentang sebuah keluarga yang dihantui oleh roh jahat setelah kematian ibu mereka. Jadi kepalsuan ini atau fiksi dalam bentuk kepercayaan pada roh dan ritual mistis memiliki kekuatan transformatif yang kuat, memengaruhi kehidupan keluarga tersebut dan mengungkapkan trauma serta rahasia masa lalu. Juga bisa ada contohnya di The Forbidden Door, karya Joko Anwar lagi. Film ini tuh mengikuti seorang pematung yang hidupnya berubah setelah menemukan sebuah pintu misterius yang membawanya ke dunia lain. Jadi kepalsuan atau fiksi dalam bentuk dunia lain ini mempengaruhi realitas hidupnya, membuka rahasia yang menantang batas antara kenyataan dan imajinasi. Jadi emang pandangan Deleuze ini tuh memiliki kekuatan yang sendiri untuk menciptakan pengalaman yang transformatif dan menggugah, melebihi sekadar representasi kebenaran objektif. Nah, terus untuk selanjutnya, ya ini kesimpulan. Kesimpulan dari konsep The Power of the False merupakan gagasan sentral dalam filsafat Deleuze yang menentang gagasan tradisional mengenai kebenaran dan kepalsuan dengan menyatakan bahwa yang palsu dapat memiliki kekuatan kreatif dan transformatif yang berbeda dengan gagasan tradisional mengenai kebenaran. Jadi, seperti yang disampaikan oleh teman-teman, untuk The Power of the False ini akan sangat berkaitan dengan kebenaran dari film yang dimunculkan. Kayak misal suatu film tuh akan memunculkan suatu ideologi. Jadi nantinya itu juga akan mempengaruhi bagaimana film dapat dimaknai oleh penonton. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Ya, kasih, Lisa. tadi Apa? perkenalan awal aku ketawa anjir. Gak apa-apa. Apa? Yang perkenalan awal, waktu aku perkenalan aku ketawa. Gak apa-apa. Aman, aman. Tapi di-cut kan nanti, aman. Yuk, aman, aman. Sip, makasih ya. Makasih. Iya, aku yang makasih. Ya,